Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan feedback untuk Sultan Bareno. Judulnya adalah A Case Study on the Effectiveness of Student Global Communication Project. Nah, ini sebenarnya bukan case study tetapi descriptive project. Intinya adalah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah project. Jadi projectnya adalah global communication. Nah, kalau case study itu berbeda. Jadi kita fokus saja bahwa riset kamu adalah descriptive research. Nah, gitu. Nanti saya akan pandu lah pokoknya intinya. Nah, judulnya sudah oke. Sebenarnya judulnya bagus sekali ya. Cuman tinggal kamu bagaimana untuk mendeskripsikannya. Oke, di introduction, di background sudah oke, tinggal ditambah dikit lah ya, bahwa misalkan begini, teknologi itu salah satu teknologi hari ini adalah teknologi komunikasi. Artinya sangat memungkinkan orang untuk berkomunikasi yang berbantuan teknologi hari ini. Jadi melalui sosial media dan lain sebagainya, terutama sosial media yang memiliki berbagai fitur komunikasi atau berbagai variasi aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Nah, itu menjadi sebuah challenges sekaligus opportunities ya, terutama bagi mereka yang belajar bahasa Inggris. Nah, khusus untuk kasus di Indonesia misalkan, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa foreign language, artinya bahwa penggunaan bahasa Inggris itu sangat jarang terjadi di daily communication. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi hari ini, maka akses kepada English itu sangat mungkin. Artinya status foreign language itu sebenarnya tidak benar-benar foreign, tetapi sudah bisa menjadi mungkin bahkan second language, karena kita bisa menggunakannya setiap hari dengan berbagai komunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris di seluruh dunia. Itulah sebabnya misalkan project ini, yaitu Global Communication, menjadi sebuah riset yang menarik di mana mahasiswa menggunakan strategi-strategi komunikasi, how they struggle to really get connected with people around the world ya, in order to practice their English. Nah, itulah ya. Kira-kira begitu backgroundnya. Jadi boleh ide-ide itu tadi kamu gunakan untuk untuk melengkapi ya background kamu. Sorry. Oke, nah problem statement. Jadi kita dalam rangka mendeskripsikan kayak apa sih Global Communication Project itu. Nah, oleh karena itu kita memerlukan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu bukan mengarah kepada effectiveness. Misalkan ya kan ini, what is the effectiveness? Kita tidak ke sana. What are the key challenges? Itu betul. What specific experiences? Nah, pertanyaan nomor 1 itu dibuang. Pertanyaan nomor 2, nomor 3 itu sudah bagus. Tinggal kita tambah lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan misalkan yang berhubungan dengan bagaimana pendapat mahasiswa tentang proyek tersebut. Misalkan, what are the student opinions about the Global Communication Project in relation to their learning opportunities, misalkan gitu kan. Kemudian bisa pertanyaan lebih spesifik lagi juga bisa, misalkan
what application do the student use in order to communicate with other people? Bisa kan? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor berapa berarti? Nomor 4. Misalkan what topics, for example ya, what topics did the student talk about when they are meeting with people around the world? Ya, itu artinya kan kamu juga meneliti tentang topik-topik apa saja yang dilakukan, yang didiskusikan oleh mahasiswa maksud saya. Kemudian kalau tadi kan what application, kemudian what topics, apalagi what people, ya. Jadi kamu bisa bertanya tentang what people did the students meet, ya. Artinya counterparts atau partner mereka dari luar negeri itu siapa saja? Apakah mahasiswa, apakah orang biasa, orang pekerja, tentara dan lain sebagainya seperti itu. We want to know about that. Nah, and you can have more question, yang mana question itu sebenarnya semakin memperjelas project itu. Jadi bagaimana mereka? Pertanyaan yang tadi key challenges dan specific experiences, saya kira itu sudah bagus sekali. Oke, itu ya significance itu saya skip dulu, scope-nya itu sebenarnya riset kamu itu tidak memerlukan scope, jadi itu boleh dihilangkan. Terminologi, itu boleh global, mungkin kita mulai dari student global communication project, itu bisa. Kemudian authentic experience itu bisa. Itu apa authentic experience? Itu artinya mereka berkomunikasi dengan real situation karena they meet with people, foreigners, they use the real communication strategies, kan gitu. Willingness to communicate mungkin tidak masuk karena kita bukan tentang itu, tapi mungkin yang bisa itu katakanlah tadi sosial media gitu kan, sosial media application bisa. Ya seperti itu saya kira oke. Nah literature review itu adalah you are talking about the social media for learning English. Nah itu ya yang topik pertama, social media for learning English. Nah, topik kedua, learning English in real situation, ya real English gitulah kira-kira. Nah kan learning strategies itu bisa masuk di dalamnya, di mana kita belajar dengan menggunakan atau dengan situasi real, ya seperti itu. Dua topik itu saya kira sudah cukup untuk literature review kamu. Kemudian selanjutnya riset metodologi. Riset metodologi tadi saya sudah bilang bahwa riset metodologi kamu adalah deskriptif. Jadi tugas kamu adalah melengkapi bagian ini dengan menjelaskan tentang descriptive study. Apa itu penelitian deskriptif? Sederhananya penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena under investigation. It can be in terms of misalkan bagaimana itu terjadi, kapan terjadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya, apa yang menjadi fokus fokus kejadian itu tentang apa dan sebagainya seperti itu. Nah itulah deskriptif ya. Oke, kemudian itu kan riset desain. Nah, di bawah riset desain adalah participants. Nah, partisipan kamu jelaskan. Partisipan dari mata kuliah penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester sekian, yaitu mata kuliah ICT in ELT gitu kan. Nah, kamu jelaskan sedikit tentang mata kuliah itu. Ya, berdasarkan pengalaman kamu sendirilah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah konteks ya. Konteks itu kamu menjelaskan tentang project.
Jadi Global Communication Projects. Kamu jelaskan sesuai dengan pengalaman yang lalu lah gitu ya. Apa sih Global Communication Projects? Nah, biar saya ditambah dengan clue ya. Misalkan dari saya bahwa Global Communication Project itu adalah salah satu tugas di mata kuliah ICT ICT for ELT itu di mana tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk challenge themselves to communicate with real people around the world. They need to really use their English. So meanwhile they are challenging themselves to find people around the world, but at the same time they also have the opportunity to use their English. Yeah, how they struggle to make people understand with their English. Nah, itulah kira-kira tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah the student are exposed to many kinds of application that they can use to contact people around the world. Jadi mereka tuh bisa maksudnya menantang mereka untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga mereka itu menjadi bisa belajar mandiri, belajar menggunakan media sosial untuk kepentingan belajar bahasa Inggris. Nah itu konteks tadi. Nah tools of communication, atau data collection, sorry. Yang ketiga adalah data collection, masih di research design. Nah di tool of data collection itu bahwa ini adalah rekaman kegiatan mereka, kegiatan mahasiswa ketika mereka melakukan komunikasi dengan partner mereka dari luar negeri. Nah, rekaman itu aja, rekaman kegiatan gitu aja sudah cukup. Nah, yang terakhir yaitu adalah data analysis. Jadi data analysis karena ini adalah kualitatif, deskriptif kualitatif. Jadi caranya adalah dengan dengan menggunakan thematical analysis ya. Nah, kamu jelaskan apa itu thematical analysis? Kemarin saya ada posting artikel di grup kita itu. Jadi tolong kamu buat summary dari bagaimana cara melakukan thematical analysis. Oke. Nah, chapter 4 itu chapter yang tidak ada karena ini kan baru proposal, jadi tidak ada finding, tidak ada chapter 4, tidak ada chapter 5 itu dibuang. Tidak ada chapter 6 ya. Yang ada hanya referensi. Nah, sekarang kan itu referensi ini ditambah dan diperbaiki harus mengikuti APA ya 7 edition. Kemudian selanjutnya kalau memang ada appendix ya, memang tidak harus ada, tetapi kalau ada kamu bisa tambahkan di situ. Nah, saya kira itu ya feedback dari saya kira riset kamu ini sudah oke. Alurnya sudah jelas, tinggal kamu perbaiki sesuai dengan feedback dari saya hari ini. Semoga sebelum semester ini berakhir, kamu sekali lagi upload untuk melengkapi semuanya. Nah, setelah itu baru saya kasih kamu feedback sekali lagi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.